Alhamdulillah timnas Indonesia tiba di Australia. Australia dalam bahaya, momen timnas Indonesia curi poin krusial. Mae Silgers termahal se-Asia. Berita terkini market value timnas Indonesia 2025. Simak info selengkapnya. Timnas Indonesia akan menghadapi lawan tangguh, Australia, dalam laga FIFA Matchday yang juga menjadi bagian dari ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan yang dijadwalkan pada 20 Maret 2025 ini akan menjadi ujian berat bagi skuad Garuda yang sedang mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Menariknya, jika dibandingkan dari beberapa aspek seperti jumlah pemain abroad dan nilai pasar skuad, Indonesia ternyata lebih unggul dibandingkan Australia. Namun, dari segi peringkat FIFA dan pengalaman, Socceroos masih mendominasi. Berikut adalah jika berbicara soal pengalaman, Australia lebih unggul dengan rata-rata usia pemain 28,2 tahun. Ini menunjukkan bahwa skuad Socceroos lebih matang dan memiliki jam terbang tinggi di level internasional. Sebaliknya, Indonesia mengandalkan skuad yang lebih muda dengan rata-rata usia 24,9 tahun. Hal ini bisa menjadi keuntungan bagi Garuda karena mereka memiliki energi lebih dan potensi besar untuk berkembang dalam jangka panjang. Salah satu kejutan dalam perbandingan ini adalah jumlah pemain abroad atau mereka yang bermain di luar negeri. Indonesia memiliki 21 pemain yang merumput di berbagai kompetisi luar negeri, baik di Eropa maupun Asia. Angka ini mencerminkan semakin banyaknya talenta tanah air yang diakui di level internasional. Sementara itu, Australia hanya memiliki 16 pemain abroad, yang merupakan angka yang cukup rendah untuk tim yang biasanya mengandalkan pemain yang bermain di liga-liga top dunia. Menurut data terbaru dari Transfermarkt, total nilai pasar skuad Indonesia saat ini mencapai 36,8 juta euro. Ini merupakan peningkatan signifikan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya dan menunjukkan perkembangan kualitas pemain Indonesia. Sebaliknya, nilai pasar skuad Australia justru lebih rendah, yakni 23,7 juta euro. Hal ini cukup mengejutkan mengingat Australia secara tradisional selalu dianggap sebagai tim yang lebih kuat, meski kalah dalam jumlah pemain abroad dan nilai pasar. Australia tetap unggul jauh dalam peringkat FIFA. Saat ini, Socceroos berada di peringkat 26 dunia, menunjukkan kestabilan dan kualitas mereka dalam persaingan internasional. Sementara itu, Indonesia masih tertinggal di peringkat 131 dunia. Meski demikian, peningkatan kualitas yang ditunjukkan dalam beberapa tahun terakhir bisa menjadi modal besar bagi Garuda untuk mengejar ketertinggalan ini. Jika dilihat dari aspek nilai pasar dan jumlah pemain abroad, timnas Indonesia bisa dibilang lebih unggul dibandingkan Australia. Namun, dari segi pengalaman dan peringkat FIFA, Socceroos masih lebih dominan. Laga ini akan menjadi ujian berat bagi Indonesia untuk membuktikan bahwa mereka bisa bersaing dengan tim sekelas Australia. Akankah skuad muda Garuda mampu mengejutkan dunia? Australia sedang dalam bahaya akibat badai cedera. Harapan bagi lawan jadi kian terbuka. Mampukah situasi ini dimanfaatkan timnas Indonesia merebut poin dari sana? Pertanyaan ini wajar jika terbesit di benak ketika melihat 6 nama tak masuk daftar pemain Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada edisi Maret 2025. Zhou Guoqi, Harry Souttar, Riley S1 Mchai Pronunciation Gray, Jordan Boss, Hayden Matthews, dan Alessandro Circati jadi nama terakhir yang dipastikan absen.
Cedera jadi penyebab nama-nama syarat pengalaman itu terpaksa menepi di saat-saat krusial, sebab 6 pemain yang absen begitu vital untuk The Socceroos. Joe Gauci meski jadi kiper cadangan, sedang diproyeksikan jadi suksesor sang kapten Matteo Ryan di bawah mistar gawang. Sementara Harry Soutar, sebagai pemain termahal di Australia, juga bakal jadi kerugian besar karena penggawa Leicester City itu jadi tumpuan lini pertahanan tim. Begitu juga Alessandro Circati yang punya posisi sama harus menjalani pemilihan cedera ACL. Pun demikian dengan Rile S1 MCH Pronunciation Gray dan Jordan Boss yang masing-masing jadi tumpuan lini tengah serta bek kiri. Sedangkan Hayden Matthews di tengah meniti harapan jadi kepercayaan di masa depan justru terpaksa diparkir akibat kondisi yang tak prima. Situasi ini disadari penuh oleh pelatih timnas Australia, Tony Popovic. Ex-pemain Crystal Palace itu bahkan masih percaya diri ada pemain yang bisa kembali dari cedera selama sepekan ke depan. Langkah tambal sulam ini justru bagai menyiram bensin ke dalam kobaran api. Netizen Australia ramai-ramai merujak akun Instagram The Socceroos untuk menumpahkan kekecewaan. Market value timnas Indonesia terbaru 2025 dan berita terkini jadwal pertandingan lawan Australia dan Bahrain. Sederet hal menarik terungkap dari market value timnas Indonesia terbaru 2025, khususnya soal nilai pasaran pemain termahal yang memperkuat skuad Garuda Muda. Timnas Indonesia akan bertanding melawan Australia di Sydney pada 20 Maret. Dan setelah itu Garuda Muda dijadwalkan akan bermain di Jakarta melawan Bahrain pada 25 Maret. Kluivert menargetkan untuk meraih 4 poin dari 2 pertandingan tersebut demi mewujudkan impian tim Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026, di mana saat ini mereka berada di posisi ketiga klasemen sementara. Patrick Kluivert telah memanggil 27 pemain untuk 2 laga kualifikasi melawan Australia dan Bahrain pada tanggal 9 Maret. Ada 2 pemain baru yang akan bergabung dalam skuad Garuda, yaitu Septian Bagaskara dari Dewa United dan Ula Romeni dari Oxford United. PSSI juga sekarang tengah menunggu proses perpindahan federasi 3 pemain yang baru dinaturalisasi, Joey Pelupesi, Dean James, dan Emil Audero. Ketiganya akan didaftarkan paling lambat pada tanggal 13 Maret. Sesuai tenggat FIFA, pemain yang berada di Liga 1 kemungkinan akan berangkat lebih awal, karena mereka akan menyelesaikan laga terakhir pada Rabu ini sebelum memasuki jeda internasional dan libur Lebaran. Klub terakhir yang bertanding adalah Hernando Ari dan Persebaya yang akan melawan PSIS Semarang di Stadion Gelora Bung Tomo pada Rabu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Sebelum lanjut gas, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe channel ini, like channel ini, komen channel ini dan share sebanyak-banyaknya channel ini.